Jadi kami dari kelompok ahli 6 matematika peminatan akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang teorema Pythagoras. Jadi yang pertama itu ada teorema Pythagoras 1, yang dimana bukti visualnya ini diadaptasi dari salah satu buku matematika tertua dari Tiongkok. Jadi yang pertama-tama kita gambar terlebih dahulu segitiga fisiko kongruen, di mana ini sebagai sisi tingginya, ini sebagai alas, dan ini sebagai kemudian segitiga sisi kongruen tersebut kita susun ke dalam kotak tersebut sehingga membentuk sebuah persegi. Nah, jadi setelah segitiganya tersebut disusun dari ujung ke ujung, di dalam itu terbentuk sebuah segi empat dengan panjangnya itu C satuan, mana yang dimana persegi luarnya tadi itu terdiri sisinya itu terdiri dari A dan B satuan. Lalu kita ketahui bahwa apabila dua segitiga kongruen disatukan akan membentuk sebuah persegi panjang dengan sudut total 300 derajat. Lalu kita lanjut untuk menyusun potongan keempat segitiga kongruen ini sehingga membentuk dua persegi dan dua persegi panjang. Di mana sisi dari persegi ini sama dengan A tambah B satuan. Lalu karena masih berada di dalam persegi dengan panjang sisi A tambah B satuan, terbukti bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama. Jadi untuk teorema Pythagoras yang multivisual ya, pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu sebuah segitiga A, B, C dengan siku di B yang panjang AB, BC serta AC berturut-turut adalah B, A, dan C. Setelah itu kita gambar misalkan ada titik T1 sehingga BC T1 sudutnya siku-siku dan panjang C T1 adalah A. Dan juga misalkan ada T2 sehingga BC T1 T2 segi 4 tersebut merupakan sebuah persegi. Sehingga luas daerah persegi BC T1 T2 adalah A kuadrat. Nah, setelah itu misalkan ada titik T3 sehingga sudut ABT3 adalah siku-siku dan panjang garis BT3 adalah B satuan. Nah, B satuan dan misalkan juga ada T4 sehingga persegi AB T3 T4 adalah sehingga segi 4 A B T3 T4 adalah sebuah persegi yang memiliki luas B kuadrat. Nah, misalkan juga ada titik T5 sehingga sudut ACT5 adalah siku-siku. Sehingga dengan panjang CT5 adalah J satuan. Dan juga misalkan lagi ada ada titik T6 sehingga segi 4 AC T5 T6 adalah sebuah persegi dengan luas C kuadrat. Misal ini yang di itu D. Nah, misalkan kita membuat sebuah jejar genjang yang berasal dari persegi tersebut.
Misalkan ada sebuah jajar jenjang BC T9 T7 dengan T9 ini adalah titik, sehingga BC T9 T7 dapat dikatakan sebuah jajar jenjang. Sehingga luas jajar jenjang BC T9 T7 merupakan A kuadrat. Mengapa? Karena alas dengan tingginya sama dengan persegi. Sehingga A kali A kuadrat. Sehingga luas daerah yang biru ini merupakan A kuadrat. Jadi tadi udah kita ketahui bahwa jajar jenjang ini merupakan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian jadi ini A kuadrat. Terus kita ketahui bahwa luas persegi yang bagian yang lebih besar ini merupakan B kuadrat, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian dapat kita misalkan bila jajar jenjang tersebut kita turunkan ke bawah. Lalu segitiga siku-siku sembarang tadi kita turunkan ke bawah juga. Maka dapat kita buktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat yaitu C kuadrat. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik anak-anak. Terima kasih buat presentasi yang sudah dibuat. Seharusnya Bapak melihat proses penggambaran LKPD yang lebih baik. Karena soal yang kalian peroleh sebenarnya sangat termasuk yang termudah ya dari antara kelompok-kelompok yang lain. Ya, artinya ini nggak kompleks, cuman Bapak nggak melihat ini cukup diniatkan untuk dibuat gitu. Yang perlu diperbaiki adalah proses drawing. Coba letakkan satu orang, mungkin siapa yang mau mencoba. Terserah, letakkan sebuah titik sembarang pada koordinat bidang. Enggak, di manual. Atau coba gambarkan sebuah koordinat kartesis. Namakan titik asalnya O. Sudah? Misalkan ambil sebuah jangka. Ya, perhatikan itu contoh. Ambil sebuah jangka, letakkan pada titik ujung jarum pada titik O. Berarti jangkanya itu tanganmu. Sampai memotong sumbu X di titik A. Titik itu biasa huruf apa? Biasanya ditulis dalam huruf besar. Kemudian tarik garis tegak lurus A. Bisa nggak? Bisa nggak dikerjakan? Tarik garis tegak lurus A. Tidak lurus maksudnya terhadap apa? Ah, gitu. Dia mau menggambar tadi barusan. Itu bisa dilakukan instruksi itu? Nggak bisa dilakukan. Apa yang mau kamu gambar? Ya. Harusnya gimana instruksinya? Misalkan ada sebuah titik, misalkan B, sehingga garis OA dengan garis AT1 tegak lurus. Garis OA dengan garis AB tegak lurus. Tegak lurus. Instruksinya gimana itu? Mau ngambil misalkan itu kan sulit. Itu kan instruksi menggambar. Nah, kalau kita memisalkan, ya ini contoh memisalkan ngambil sebarang titik. Nah, itu di situ. Nah, kalau memisalkan di mana letak titiknya itu? Hanya.
Ah, kan kamu bilang memisalkan, di mana letaknya ya kalau kamu memisalkan? Susah. Sembarang. Sembarang. Kira-kira kalau sembarang wajib benar nggak gambarnya? Wajib. Bapak buat di sana misalnya, Iya Pak. Teorema Pythagoras semua segitiga siku-siku tanpa ada di mana? Ini kan Bapak mau buat itu alas. Itu kan A tadi. Oh, A itu tadi kan ujung. Yo. A. Iya Pak. Boleh saya ajarin Pak. Oke, silakan. Kalau Pak ini apa? Ah, gambar. Kita mau gambar B. B-nya di mana menurut? Mau dibuat? Kalau sesuai instruksi yang tadi saya bilang Pak, berarti B kemungkinan bisa berada di sejajar lain Pak. Di sini bisa Pak, di sini bisa Pak, di sini bisa Pak. Nah, memastikan orang bisa memilih itu dengan tepat gimana caranya? Kan kamu kan memang memahami secara ketika itu instruksimu, maka kan ya kamu memang udah tahu tujuanmu mau meletakkan di situ kan. Ketika orang ke situ kan gimana? Mungkin kan kita instruksi dia menggunakan alat. Maka misalnya gambarkan garis yang tegak lurus, sumbu X dan melalui titik A misalnya. Digambar dulu, bebas. Coba gambar garis, tegak lurus, gambar garis. Ya, tegak lurus dengan sumbu X. Nah gitu kan. Lalu baru dia baru yang memilih sembarang. Karena kalau dia ada memilih sembarang itu wajib benar. Paham nggak kira-kira? Kalau kamu bisa langsung dia memilih titik, bisa jadi titik yang dipilihnya itu tidak sesuai dengan yang kita maksud. Coba gambar gitu. Berarti instruksinya apa harusnya? Gambarlah sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, memastikan dia sejajar gimana caranya? Secara teknik menggambar gimana memastikan dia sejajar? Tidak sambil berpotongan. Hah? Tidak sambil berpotongan. Ya gimana itu bisa dilakukan orang yang nggak menguasai matematik gitu? Paham nggak kira-kira? Membayangkan sejajar itu sulit. Membayangkan tegak lurus itu mudah dilakukan. Bapak praktekkan sama kalian. Mana penggaris kalian? Ada penggaris. Kalau kita gambar garis misalnya seperti ini, menggambarkan garis sejajar dengan itu sulit dilakukan. Yang gampang mungkin gampang begini. Ini gampang besar. Ini ukurannya bakalan segitu enggak? Enggak kan? Maka harusnya gimana? Misalnya itu garis, gambar tegak lurus itu kan. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Bagaimana kau tahu itu sebelum belajar? Apa instruksi kepada temanmu untuk memastikan dia 90 derajat? Garisnya harus garis. Itu kalau itu kan? Iya, itu kan? Bisa kan dilakukan? Coba kalau dibilang gambar garis sejajar di sini, gimana cara? Memastikan dia sejajar sulit. Kita kan harus membayangkan gitu. Makanya instruksinya adalah sebaiknya tegak lurus. Perhatikan ketika dia tegak lurus ya ini masalah dia aja. Kalau dia mampu menggambar itu, tapi beda dengan ini kan merasa. Ya, apakah ini sudah sejajar? Nah, tapi kalau melihat dia tegak lurus, gini. Kita tinggal meletakkan apa namanya ini? Ya, apa istilahnya itu kan? Nah, jadi deskripsikan nanti itu sama seperti Bapak mendeskripsikan bahwa yang nanti ketika dalam instruksi itu Bapak gambarkan jangka kemarin kan banyak pakai jangka kita ya, pakai jangka, ya bilang ini apa itu. Nah, sehingga itu adalah teknik dalam menggambar itu yang harusnya ada pada LKPD. Ya, LKPD kalian hanya menjelaskan proses susunan segitiga tersebut ya. Orang belum tentu bisa melakukan dengan instruksi ini. Jadi tidak ada instruksi yang cukup jelas ketika ini itu dipraktekkan mereka. Karena kalau udah jadi gambarnya udah itulah bukti visual itu. Kalau bisa digambar udah selesai. Karena dari gambar itu dibuktikan kalau bilang.
Iya, ini tinggal digeser, ini digeser, ya udah benar. Jadi yang poin utamanya adalah proses apa? Menggambar. Itu yang penting. Nah, itu kalian gambarkan dengan baik di media tadi. Karena kan itu namanya media itu kan nggak perlu diatur, dia otomatis sudah siku-siku kan. Itu perlu diperbaiki di situ. Ini kok ada gambar satu di sini. Oh, ada masih satu gambar lagi. Kemudian gambarnya ini kenapa gitu? Maksudnya kan ya agak diniatkan di siapa yang benar gambarnya? Agak diniat. Merah, merah. Iya benar. Maksudnya kan kenapa nggak nggak niat gitu? Yang ini lebih niat nih karena ada D1, D2, D3 ada titik yang mau dijelaskan. Ini Pak, kalau misalnya di sini begitu Pak, berarti di sini nanti juga Iya benar. Di LKPD ada titik. itu Pak. Nanti bingung lah Pak bagaimana caranya dia memutar ini Pak. Padahal kan Memutar kemana? padahal kan Pak kami dalam ininya Pak, dalam proses pembuktiannya Pak akan menggeser ini Pak, titik di sini jadi titik di mana gitu. Jadi Pak nanti kalau misalnya kita memisahkan titik di sini malah terlalu badik ya. Kalau dari itu Pak kalau proses titik itu sampai sampai 10 alfabet pertama itu nanti gimana? Justru yang lain sampai 20 alfabet. Dalam pembuktiannya. Memang itu proses LKPD ini memang akan banyak titik yang digunakan. Makanya Bapak menyarankan, nah ini bisa ini. Sampai apa dia dibuat? Sampai ada berapa di situ? D berapa? Ada tes 9 Pak. Ada 9 gitu. Jadi bedakan antara ini simulasi kan. Jadi kan kalian sebenarnya sedikit gambar kalian. Kenapa? Kan sedikit gambar kalian. Yang ini kan enggak sebenarnya ini enggak kayak gini. Ya gambar ini gimana cara gambar ini? Ada enggak instruksi menggambarkan ini? Itu bisa nggak kalian instruksikan orang untuk menggambar ini? Nah itu yang perlu didetailkan. Ya kalau buktinya ya ini. Jadi kalau pekerjaan yang lain misalnya fokusnya adalah di situ. LKPD itu kan fokusnya di proses drawingnya. Nah, ini jadi prosesnya itu bertahap digambar. Jadi gambar, digambar gitu. Dan kalian itu singkat gitu. Jadi nggak sekompleks yang lain misalnya ini sampai mungkin perlu banyak gambar. Hanya perlu misalnya bagaimana proses drawingnya ini. Nah, coba kalau kalian disuruh orang menggambarnya gimana cara gambar? Apanya gimana? Tadi misalnya itu udah dilanjutkan titik. Oh misalnya ini, oh ini apa? A, misalnya A. Lalu misalnya kalau mau tegak lurusnya di mana rencana? Di kiri atau di kanan? Gitu lah. Kan jenis Di sini, misalnya kalian mau menggambar ini di sini berarti tegak lurus. Berarti apa kamu katakan? Pilih sembarang titik di sini. Kan bisa nggak perlu membuat proses garis tadi. Kenapa? Karena ketika dia menggambar koordinat basis itu pasti sudah tegak lurus. Nah, contoh nih sini. Lalu apa yang dilakukan misalnya? Coba kalau kita mau buat tahapannya gimana? Sudah dapat ini. Lalu apa yang dilakukan? misalkan gue bisa panjang. Pinjamnya ini berapa rencana mau dibuat? Hah? Iya, dalam drawingnya berapa kalian minta? Kan kalian mengarahkan orang menggambar. Itu sembarang. Iya benar. Ya sembarang, tapi gambar ini sembarang nggak? Iya Pak, maksudnya Pak, yang penting A sama B-nya tetap. Ya, gimana caramu menyuruh orang membuat gambar segitiga sembarang? Enggak maksudnya. Dalam proses drawingnya kita menetapkan sesuatu untuk bisa memerintahkan orang menggambar. Contoh, Bapak mau menyuruh kamu menggambar. Bisa nggak Bapak minta gambarkan segitiga yang panjangnya ini 1, ini sekian, ini sekian, bisa. Bisa. Tapi kan nggak harus Bapak bilang itu sekian gitu.
Tapi dalam proses menggambar gimana cara? Ada jurus jangka kalian biar Bapak. Ya kalau sembari boleh juga. 20 menit lagi kita terus. Busurnya mana? Katakan kalian mau sembarang. Gimana cara menggambarnya sembarang tapi tetap semua sisinya bisa kalian pastikan dalam proses menggambar. Misalnya kalian mau ini, gimana cara tekniknya kalian buat untuk menggambarkannya? Misal ini udah segitiga nih. Nah, katakan seperti ini. Mau ke mana? Instruksinya gimana tadi? Letakkan sembarangan di sini. Gini. Ini dapat D. Katakan ini tadi A. Lalu apa? Lebarnya bebas. Katakan segini lebarnya. Yang ini. Ialah misalnya. D misalnya. Mendapatkan ini gimana? Menggambarnya berarti gini. Dibongkar kan? Lalu udah dapat. Lalu apa yang dilakukan? Sekali ke arah sepanjang ya setelah lalu apa yang dilakukan? Sama pakai sistem kan ya. Dia nggak boleh dipisahkan kan? Kan ini dapat tetapkan ini angkanya, nggak boleh misal. Jadi saya kayak angka kan kamu bilang tadi nggak mau pakai angka. Bapak ikuti nih. Bapak ikuti nggak pakai angka. Caranya berarti gimana? Letakkan ujung jarum di O, lalu di A. Letakkan kembali di titik B, potong. Maka itulah. Jadi itu ada tekniknya. Itu yang mau kalian susun dalam LKPD ya. Kalau LKPD-nya membuktikan ya nggak usah. Kenapa? Hanya membuktikan saja nggak perlu. Kenapa? Jadi visualisasi sudah selesai. Nah ini contoh. Nah kalaupun kamu mau bilang B, begini caranya. Nah kan dapat ini. Habis itu apa yang dilakukan? Tarik garis tegak lurus. Oh, kan gini. Lalu apa? Ini tadi ya. Ini misalnya apa? Misalnya. Itulah kenapa kemarin Bapak bilang Kristen. Ini makanya Bapak bilang kemarin harus gimana? Nih, berarti gini kan? Ke sini kan? Bikinnya ke sini kan? Nah, itu dapat kita gambar lagi. Jadi sembarang bisa diajari. Nah, gimana lagi teruskan ini? Maka kan sangat banyak. Makanya Bapak sarankan kemarin namakan titiknya apa? T1, T2, T3 gitu. Jadi setelah berhasil digambar, kan visualisasi beda. LKPD itu nggak harus digunakan. Itu adalah panduan orang untuk menghasilkan siapa? Si bukti visual itu. Clear ya? Berarti bagian pembuktiannya nggak ada masalah karena ini ya memang nggak ada yang salah di pembuktian. Yang belum berarti apa? Proses evaluasi. Ya, oke. Berarti tetap tadi jangan nanti berubah lagi jadi ada angka. Berarti tetap pilih sembarang di sini, lalu gunakan teknik penggaris untuk menggambarkan. Ya. Jadi kalian gak usah pikirkan proses gimana.
Ini gimana proses transisi? Nah, setelah itu dijelaskan. Yang perlu kalian jelaskan adalah ini ada dua gambar. Gambar yang pertama gimana menunjukkannya, gambar yang kedua gimana. Clear ya? Pak Yusuf, Pak. Ya. Ya.